Halo guys, welcome to my YouTube channel dan kali ini gue mau coba bikin konten baru yaitu movie review. Jadi gue mau coba review beberapa film yang sudah gue tonton dan menurut gue bagus untuk kalian juga tonton di rumah. Apalagi di masa karantina di rumah aja yang menurut gue sudah mulai memasuki fase sangat membosankan. Langsung aja kita ke film pertama yaitu The Platform atau dalam bahasa Spanyol adalah El Hoyo. Dan ini adalah official film dari Netflix yang menurut gue sangat bagus untuk kalian tonton karena ada berbagai macam pelajaran kehidupan yang bisa kalian ambil dari film ini. Film ini pertama kali ditayangkan di Toronto International Film Festival pada September 2019 yang lalu. Lalu kemudian dirilis secara resmi di Netflix pada 20 Maret 2020. Jadi ini masih benar-benar baru banget dan masih fresh from the oven. Dan film ini juga meraih berbagai macam penghargaan. Mereka meraih 9 penghargaan dari 14 nominasi yang diberikan. Dan salah satunya adalah di Toronto International Film Festival tersebut. Langsung masuk aja ke dalam filmnya. The Platform atau El Hoyo ini menceritakan tentang kehidupan yang ada di salah satu penjara terkejam. Gak terkejam juga sih dijelasinnya, tapi menurut gue ini sangat kejam. Karena penjara ini berbeda dengan penjara yang lainnya yang ada di dunia. Penjara ini bentuknya adalah vertikal seperti gedung-gedung bertingkat pada umumnya. Namun yang berbeda adalah di setiap lantai hanya diisi oleh 2 tahanan. Dan di tengahnya ada sebuah lubang yang bisa menghubungkan dari lantai paling bawah sampai lantai paling atas. Jadi masing-masing yang ada di lantai tersebut bisa melihat siapa orang yang ada di atasnya dan siapa orang yang ada di bawahnya. Nah, lubang yang ada di tengah ini berfungsi sebagai jalur makanan kepada setiap tahanan yang ada di sana. Dan mereka hanya mendapatkan 1 kali jatah makanan setiap harinya. Dan makanan ini akan diberikan melalui sebuah mimbar yang akan turun di lubang tersebut. Mulai dari yang tingkat paling atas sampai yang paling bawah. Mimbar tersebut akan berhenti di setiap lantai hanya dalam waktu 2 menit. Jadi setiap 2 tahanan di setiap lantai hanya menikmati makanan tersebut selama 2 menit. Jadi kebayangkan gimana kejamnya sistem yang ada di penjara ini. Makanan hanya diberikan 1 kali dalam sehari, makanan juga hanya bisa dinikmati selama 2 menit. Dan makanan turun dari tingkat paling atas sampai paling bawah, berarti bisa disimpulkan orang yang ada di atas bisa menikmati makanan dengan nyaman, sedangkan orang yang ada di bawah menikmati makanan hanya melalui sisa dari orang yang ada di atas, atau mungkin bahkan tidak akan mendapatkan makanan sama sekali. Salah satu sistem yang diterapkan di penjara ini adalah setiap bulan mereka akan menempati lantai yang berbeda, dan itu dilakukan secara acak. Bisa jadi di bulan pertama kalian ada di lantai 1, di bulan selanjutnya mungkin ada di lantai 10, di bulan selanjutnya ada di lantai 20, dan begitu seterusnya sampai masa tahanan berakhir. Masing-masing karakter dalam film ini menurut gue sangat memerankannya dengan baik karena mereka mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda dan sangat menggambarkan kehidupan sosial masyarakat saat ini, di mana manusia ketika berada di tingkat yang atas dengan sangat mudah mengatakan aku akan membantu kamu, bisa sangat mudah berempati, bersimpati kepada orang lain, bisa sangat mudah untuk memberi ketika ada yang lagi kekurangan, bisa saja dengan mudah menjadi orang yang sangat baik lah. Tapi ketika manusia ini ada di tingkat yang rendah, tingkat di bawah, tidak ada jalan keluar, hidup pas-pasan, bisa saja 180 derajat berubah menjadi manusia yang ganas, egois, tidak mementingkan kehidupan orang lain tapi hanya mementingkan kehidupan diri sendiri. Padahal kan sebenarnya manusia itu hidup untuk memanusiakan orang lain. Dan menurut gue inilah salah satu pesan penting yang ada di dalam film ini. Di sisi lain film ini juga menjelaskan kaum kapitalis yang berkuasa mengontrol kehidupan masyarakat yang ada di bawahnya. Dan gue gak mau ceritakan secara detail bagaimana ini dijelaskan, tapi silahkan tonton aja langsung filmnya karena ada banyak sekali makna-makna tersembunyi dari setiap cerita yang ada di dalam film ini. Secara keseluruhan film ini sangat baik untuk ditonton karena ada berbagai macam pelajaran kehidupan yang bisa kalian ambil dari masing-masing tokoh yang ada di dalamnya maupun secara keseluruhan cerita tersebut. Tapi untuk kalian yang takut dengan pembunuhan, darah, atau hal-hal yang jorok, mending dipikirin 2 kali deh untuk nonton film ini karena takutnya akan mengurangi selera makan kalian setelah menonton film ini. Jadi langsung aja coba cari filmnya di Netflix atau mungkin ada platform streaming film lainnya yang bisa memberikan
hiburan ini secara gratis untuk kalian. Sekian untuk review film pertama ini, The Platform. Jangan lupa like, atau mungkin juga bisa dislike kalau misalnya memang kalian benar-benar gak suka dengan konten ini. Komen kira-kira film-film apa yang bagus untuk direkomendasikan dan bagus untuk gue tonton dan gue review di channel ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain. Thank you.